Oke guys, ketemu lagi dengan saya Dito Julan Saputra. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Kembali di sini saya akan meresum materi dari kelompok 6 mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Oke, kita langsung saja lanjut ke videonya guys. Oke guys, yang pertama ada sistem rujukan. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Sistem ini digabungkan oleh tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada catatan kaki, yang kedua ada catatan belakang. Kita menjelaskan sedikit mengenai catatan kaki. Jadi catatan kaki adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bawah karangan. Tak hanya terkandung di dalam karangan ilmiah dan semi ilmiah, catatan kaki juga terkadang biasanya ditemukan pada beberapa jenis karangan non ilmiah. Nah, yang kedua ada catatan belakang. Catatan belakang adalah sistem pengajuan dengan cara menambahkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Nah, sistem catatan dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada informasi tambahan, adalah sistem catatan yang digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Yang kedua, referensi. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Oke, kita lanjutkan ke fungsi daftar pustaka. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan yang lain. Yang ketiga, membantu membaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Ini juga saya ingin memberitahu kalau terdapat dua variasi penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada format MLA. Format ini banyak digunakan di bidang sastra. Yang kedua ada format APA yang banyak digunakan di bidang sains dan psikologi. Dan juga di dalam daftar pustaka terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi, nama, tempat terbit, dan nama penerbit. Yes, ini yang terakhir. Yang terakhir ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan daftar pustaka, yaitu yang pertama ada baris. Pertama dimulai pada margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketupat ke dalam. Yang kedua jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga jarak antar sumber 1,5 sampai 2 spasi. Yang keempat diurut berdasarkan abjad, huruf pertama nama keluarga penulis. Oke guys, mungkin segitu saja materi resuman dari kelompok 6 mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.